Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Selasa 10 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya ajak Anda merenungkan sabda Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini digambarkan Yesus yang sedang berada di Bait Allah. Dia jalan-jalan di sana, di Serambi Salomo. Keberadaan dia di sana berefek pada banyak orang yang kemudian datang mengerumuni dia. Tetapi mereka mengerumuni dia bukan untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan Allah karenanya, karena Yesus, tetapi untuk menanya dia, mempertanyakan apa yang dia buat. Dengan pertanyaan mereka soal kemesiasannya, kekristusannya, dia sebagai yang diurapi oleh Allah. Mereka mempunyai keraguan, ragu akan Yesus. Bukan hanya ragu, bahkan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Betapapun Yesus berbicara panjang lebar, dia bersabda, pengajarannya yang begitu banyak, ditambah lagi dengan pekerjaannya, dengan segala mujizat yang dia buat, yang dia lakukan, mereka tidak percaya. Mereka tetap tidak percaya. Karena apa? Karena mereka gagal untuk terbuka pada sabda Yesus, gagal untuk terbuka pada segala karya agung Allah lewat Yesus. Yang ada pada mereka hanyalah iri hati, yang ada pada mereka adalah dengki, dendam, sehingga mereka tidak bisa percaya. Benar memang kata orang, kalau iri hati, dengki, dendam masih meraja dalam hati seseorang, maka tidak pernah akan ada kebaikan dalam diri orang lain yang akan dilihat.
apalagi kalau orang lain itu dianggap musuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injil semakin membuat mereka, orang-orang Yahudi itu, merasa marah dan dendam karena Yesus katakan dengan jelas bahwa mereka tidak termasuk domba-dombanya. Karena domba-dombanya mendengar suaranya dan mengikuti dia. Dan mereka mengenal dia kalau mereka termasuk domba-dombanya, tapi ternyata tidak. Satu tamparan buat mereka. Bagaimana mereka tidak marah? Tetapi yang paling mendasar yang ada pada orang-orang Yahudi ini adalah sebenarnya ketidakterbukaan mereka, kesombongan mereka, keegoisan mereka terhadap Allah yang hadir lewat putranya Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita para muridnya zaman ini, kita adalah domba-dombanya. Benarkah demikian? Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Yakinkah dan percayakah kita akan segala sabda dan segala mujizat karena dan dalam nama Yesus yang kita dengar dan tahu lewat kitab suci? Kalau kita jawab ya, seyakin-yakinnya ya, maka pertanyaan berikut adalah bagaimana hidup kita sebagai murid-muridnya, sebagai domba-dombanya? Apakah sudah mencerminkan itu? Sering kita masih belum mencerminkan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, karena itu kita diajak lewat bacaan-bacaan suci hari ini, khususnya bacaan Injil, untuk sungguh membuka diri pada Tuhan, untuk sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk sungguh rendah hati, agar kita bisa dan dapat hidup dan bersaksi sebagai murid dan domba yang baik. Kuasa dan karunia Allah lah yang akan memungkinkan kita untuk terus bersaksi tentang Yesus. Mari kita berjuang terus, saudara dan saudariku. Berjuang terus, bergandengan tangan, bersama-sama. Bukan berjuang sendiri-sendiri, berjuang bersama-sama. Menjadi domba yang baik, menjadi saksi-saksi Kristus yang kuat dan teguh. Sehingga satu saat nanti kita semua boleh menikmati janji yang Tuhan berikan, yaitu hidup kekal. Hidup kekal menjadi nyata buat kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami sering jatuh dalam dosa ketika kami hidup sebagai murid-murid-Mu dan domba-domba-Mu. Kami sering salah jalan. Ampunilah kami dan tambahkanlah iman kami, agar kami membuka diri dan tunduk padamu, taat dan setia padamu. Bantulah dan tolonglah kami, Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku seiman, mari kita jalani hari ini dengan senyum.